Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Tidak hanya iman dan Islam biasa, alhamdulillah Allah tunjukkan kita kepada akidah yang benar, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Semoga dengan nikmat iman ini Allah selamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah juga pagi ini dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid mulia ini, Masjid Baitul Hidayah. Bait artinya rumah, hidayah adalah petunjuk. Berarti di masjid ini insyaallah penuh dengan dimudahkan langkah kita menuju masjid ini. Semoga tiap langkah Allah tambahkan pahala untuk kita. Tiap langkah Allah ampuni dosa-dosa kita. Tiap langkah pula Allah naikkan derajat kita. Dan semoga sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang sempat sholat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya kata Rasulullah, rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunah fajar pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu sholat sunnahnya. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Tentu lebih besar lagi pahalanya. Semoga Allah terima. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat semua, pagi ini kita memasuki hari keberapa? 11 12. Tergantung organisasi apa ya kan? 11 ini atau 12? 11. Kita berdoa semoga 10 hari yang lalu semua amal ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, sholat sunnah kita, baca Quran kita, sedekah kita, zikir kita, dan semua amal ibadah kebaikan yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya di sisi. Kita mohon masih ada 2/3 insyaallah. Kita mohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga justru semakin hari menjadi semakin baik, semakin akhir semakin giat, semakin maksimal. Kalau dulu para sahabat di 10 terakhir justru mereka semakin giat, berlomba-lomba. Karena di sanalah ada yang namanya Lailatul Qadar. Semoga di masjid kita ini tidak mengalami kemajuan. Sudah mengalami kemajuan apa belum? Belum kok sudah. Yang bertahan nantinya la'allakum tattaqun. Semoga Allah berikan keistiqomahan. Bu, nanti semakin akhir semakin digas ya Bu ya. Ini jamaah sudah ada yang khatam apa belum? Sebenarnya Ramadan ini kami ada sayembara.
Siapa kaum muslimin yang khatam 15 kali, kami kasih hadiah umroh insyaallah. 15 kali sendiri, bukan satu RT. 15 kali ibu-ibu sehari minimal membaca 15 juz. Bapak-bapak mau nggak kalau saya kerja suruh baca Quran terus? Alhamdulillah, kalau ada yang mau ikut silahkan daftar. Pagi ini saya akan berbicara mengenai sesuatu yang merupakan kasih sayang Allah ketika di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat penuh berkah ini. Salah satu berkahnya adalah di bulan Ramadan Allah bukakan pintu taubat, Allah bukakan pintu ampunan. Banyak orang-orang yang Allah pilih di bulan Ramadan ini dihapus dosa-dosanya, diselamatkan dari neraka, lalu dicatat dia menjadi calon penghuni surga. Semoga kita semuanya termasuk. Amin. Jadi pintu ampunan, pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Siapakah di antara kita yang tidak punya dosa? Ibu-ibu, siapa yang tidak punya dosa? Di antara kita pasti ada orang yang banyak dosanya dan ada yang sangat banyak dosanya. Banyak dan sangat banyak. Siang malam kadang-kadang tidak sadar kita melakukan dosa. Entah dosa kepada Allah atau dosa kepada orang. Secara tidak disadari, kadang kita merasa itu perbuatan baik, ternyata itu adalah dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Kita sebagai kaum mukminin diperintah terus untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun," dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail bin-nahari liyatuba musii'ul lail, wa yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya untuk mengampuni, menerima taubat. Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Dan Allah bentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Siang malam manusia banyak bertobat, maka kita banyak melakukan dosa, maka kita selalu disuruh untuk bertobat dan memperbaiki taubat. Siapakah manusia terbaik dari seluruh manusia yang ada? Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Wallah, demi Allah, inilah astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min 70 marrah." Demi Allah, sungguh aku meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam tiap hari lebih dari 70 kali. Riwayat yang lain lebih dari 100 kali. Itu Rasulullah. Dan diucapkan, "Astagfirullah ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu." Itu Rasulullah. Apalagi kita
tidak ada dari kita yang terbebas dari dosa-dosa. Karena yang terbebas dari dosa itu hanya para rasul. Mereka maksum. Maksum itu dipelihara, dilindungi, dihindarkan, dijauhkan dari dosa-dosa. Sedangkan kita makhluk Allah, manusia, berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Maka dari itu kita ikutin Rasulullah SAW untuk selalu bertobat kepada Allah. Kesempatan bulan Ramadan ini, kabar gembiranya adalah bahwa seluruh dosa diampuni oleh Allah. Dosa apapun, sebesar apapun. Allah berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Tidak peduli sekiranya dosa itu ditumpuk segunung tinggi, maka rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah itu seluas langit. Dan kasih sayang Allah melampaui kemarahannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayang Allah itu melampaui kemarahannya. Ini kabar gembira bagi orang yang mungkin banyak dosanya. Segeralah bertobat. Tidak peduli betapa banyak dosanya, seberapapun, kalau dia bertobat akan Allah ampuni. Pertanyaannya, kalau tadi dikatakan Allah mengampuni seluruh dosa, kadang kita mendengar ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa apa? Ini perlu kita luruskan. Betul, dosa syirik tidak diampuni oleh Allah, tapi kalau orangnya mati belum bertobat, mati masih membawa dosa syirik. Kalau sebelum mati dia sempat bertobat, apapun dosanya semua diampuni oleh Allah SWT. Batasnya kapan? Kalau secara masing-masing pribadi, batas taubat itu sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Rasulullah bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah menerima taubat seseorang sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kalau secara masa, pintu taubat ditutup kalau nanti matahari sudah terbit dari barat. Sekarang terbit dari timur. Nanti suatu saat akan terbit dari, ketika itulah pintu taubat sudah ditutup. Maka dosa syirik yang maksudnya tidak diampuni tadi adalah apabila orang mati belum bertobat. Orang mati masih membawa dosa-dosa syirik, apapun dosanya. Kalau bertobat sebelum mati, Allah ampuni. Ada di dalam bab taubat, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyebutkan satu hadis yang sahih berisi cerita ada seorang yang dulu dia penjahat, dia bunuh orang, bunuh lagi sampai 99 orang. Wah, berarti kalau bunuh ditandain dia. Mungkin punya buku ini kali, catatan pembunuhan. Sampai ada dihitung sama dia itu 99 orang. Sudah 99 orang, ternyata dalam hati kecilnya ada keinginan untuk taubat. Datanglah dia kepada orang ahli ibadah. Dia bertanya, "Saya sudah membunuh 99 orang. Saya pengen tobat. Adakah kesempatan untuk tobat bagi saya?" Dijawab orang itu, ternyata katanya nggak ada. Kamu udah kebanyakan dosa, nggak pernah berbuat baik. Marah, bunuh sekalian. Akhirnya genap 100 dibunuh nyawa. Tapi setelah itu masih ada keinginan bertobat. Yang kedua benar, dia datang kepada orang alim, orang yang berilmu. Disampaikan oleh orang berilmu ini, berapapun dosanya kalau bertaubat, maka Allah akan ampuni. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah. Tapi ada syarat.
dikasih 2 syarat. Syaratnya kamu harus berhenti dari semua dosa-dosamu, termasuk yang membunuh tadi itu. Yang kedua, kamu harus pindah dari lingkungan kamu yang buruk, orang-orang jahat tadi, pergi ke sana. Ditunjukkanlah ada perkampungan orang soleh. Dia nurut karena dia pengen tobat. Akhirnya dia berjanji berhenti, terus dia pergi menuju perkampungan orang soleh itu. Qadarullah, Pak, di tengah perjalanan, di tengah-tengahnya Allah berkehendak lain, malaikat maut datang menjemput. Memang ajalnya sudah waktunya tiba, dicabut nyawanya di situ, di tengah perjalanan. Apa yang terjadi? Antara malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Malaikat rahmat mengatakan, ini bagianku karena dia mau bertobat. Malaikat azab mengatakan, gak bisa, dia belum melakukan. Berebut terus sampai akhirnya Allah utus satu malaikat untuk menengahi. Apa kata malaikat itu? Kalian ukur saja mana yang lebih dekat. Ternyata diukur lebih dekat ke perkampungan orang soleh, hanya beda sejengkal saja. Akhirnya diampuni oleh Allah, dibawa oleh malaikat rahmat. Masya Allah. Semoga Jati Kramat ini kampungnya orang-orang soleh ya. Ada Bu yang agak-agak soleh gitu, ada? Hampir soleh atau kurang soleh? Kita ajak supaya soleh, karena lingkungan itu pengaruh. Orang ini tadi bertobat sebelum matinya, menuju sudah dianggap tobat, kemudian diterima oleh Allah, diampuni. Demikianlah kondisinya apabila orang punya dosa seberapapun, maka tidak perlu khawatir, karena Allah adalah Maha Pengampun. Semua dosa pasti diampuni kalau dia itu mati tapi sempat bertobat. Yang tidak diampuni kalau mati belum sempat bertobat. Yang menjadi pertanyaan, malaikat maut datang mau mencabut nyawa itu, nunggu orangnya sudah tobat dulu apa belum? Apa enggak? Apa nunggu apa enggak? Nanya apa enggak? Ajal datang tidak menunggu taubat. Pernah dengar nggak Pak? Orang bilang orang itu kalau mau mati 40 hari sebelumnya udah dikasih tahu. Pernah? Ya kalau benar dia langsung sholat terus, ibadah terus ya kan, nggak usah pergi kemana-mana ya Pak. Kalau benar ada yang ngasih tahu. Hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, ada yang dikasih tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Tapi umumnya orang, namanya kematian itu datang tiba-tiba, dimanapun gak ada yang tahu, kapanpun gak ada yang tahu, bagaimanapun gak ada yang tahu. Rahasia Allah. Makanya kita itu harus selalu disuruh selalu berbuat kebaikan, selalu istiqomah di atas kebenaran, supaya kapanpun maut datang menjemput kita, insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga jemaah semuanya mendapatkan husnul khatimah. Jadi maut datang tidak menunggu tobat. Kita yang harus segera bertobat. Jangan sampai kematian datang ternyata kita belum bertobat. Apapun dosanya, kecil ataupun besar, terlihat atau tersembunyi, yang tahu dosa-dosa kita siapa Pak? Allah dan diri kita. Kadang orang itu terlalu pintar menyembunyikan sesuatu. Suami menyembunyikan sesuatu, istrinya aja nggak tahu.
istri menyembunyikan sesuatu, suami aja nggak tahu. Tapi Allah tahu tidak? Banyak orang pandai menyembunyikan dosa, tapi kalau amalan selalu diperlihatkan. Padahal kalau bisa amalan juga disembunyikan supaya ikhlas. Biar dosa ditutup rapat. Padahal Allah tahu. Nah, kita sudah bicara anjuran taubat. Tapi ternyata tidak semua orang taubatnya diterima. Tidak semua orang taubatnya benar. Perintahnya tadi, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Perhatikan. Dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Syarat-syarat taubat kalau mau diterima oleh Allah, maka ada 3 tambah 1. Perhatikan ini semua Bapak Ibu. Syarat taubat itu 3 tambah 1. Yang pertama, orang kalau bertobat, dia harus berhenti dan meninggalkan dosa itu, apapun bentuknya. Yang pertama harus apa? Berhenti, meninggalkan semua dosa-dosa itu. Ini kalau mau bertobat, berhenti total. Yang kedua, dia harus menyesali dengan penyesalan yang dalam bahwa dia telah melakukan dosa durhaka kepada Allah. Jangan katakan, Bapak, ini kan cuma dosa kecil. Oh, jangan bilang begitu, Pak. Bukan masalah kecilnya dosa, tapi kepada siapa dia durhaka? Kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Suci, yang Maha Tinggi. Yang pertama tadi apa? Harus berhenti dan meninggalkan. Yang kedua, menyesali. Kalau menyesali, ya sudah. Jangan bangga, jangan diceritakan malah. Nih dulu masa muda gue preman nih, gue pegang semua di sini nih kemarin. Dosa-dosanya malah diungkapkan. Pernah melakukan kejahatan malah diungkapkan, artinya nyesel. Yang ketiga, berjanji berazam untuk tidak mengulangi lagi. Kalau tobat diulang lagi, namanya tobat apa, Pak? Tobat sambil, kenapa disebut tobat sambil? Hah? Mau lagi? Kalau tobat itu mau diterima, ya dia harus berazam untuk tidak mengulangi lagi. Pertama, berhenti dan meninggalkan dosa. Yang kedua, menyesali dalam hati. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi. Kalau istighfarnya ya nggak usah ditanya, disuruh istighfar terus, minta ampun sama kita itu, Pak. Seharusnya ya kalau habis berbuat kebaikan kan alhamdulillah, itu kan ya. Tapi selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang suruh ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rahasianya apa? Habis sholat suruh. Ternyata dalam sholat tadi kita banyak dosa. Sholat harusnya khusyuk, malah ada nggak Bu di sini orang yang sholat jasadnya ada di tempat tapi arwahnya gentayangan kemana-mana? Ada nggak? Banyak.
sholat gak khusyuk, sholat pikiran kemana-mana. Makanya bisa astagfirullah, astagfirullah. Begitu banyak dosa-dosa kita. Nah, itu tadi kalau dosa antara dia dan Allah syaratnya 3 itu. Tapi kadang-kadang dosa itu nyangkut orang lain. Maka kalau dosa nyangkut orang lain plus 1, yang keempat adalah harus menyelesaikan urusan. Harus minta maaf. Harus meminta keikhlasan. Yang pernah utang harus dibayar utang. Yang pernah curang harus dikembalikan. Yang mencuri harus dikembalikan. Yang pernah mukul orang minta maaf. Yang pernah zalim kepada orang minta maaf. Yang pernah ghibah orang, ayo gimana? Ayo gimana? Gimana cara membebaskan diri tobat dari dosa ghibah? Kalau udah ghibah orang gimana? Harus minta maaf. Gimana Pak? Maaf ya, kemarin saya ghibah itu. Begitu atau gini? Maaf ya, pokoknya semua dosaku tolong dimaafkan. Yang jadi masalah yang digibahin udah mati. Ayo bagaimana? Tobatnya gimana? Mau minta maaf, orang udah mati. Datang ke kuburan, minta maaf. Ngomong-ngomong kuburan kayak orang gak waras ya kan. Caranya memintakan ampun kepada Allah untuk dia. Kalau memang dulu kita berdusta sama dia, harus dibersihkan nama baiknya. Yang ketiga, ada ulama yang berpendapat boleh bersedekah atas nama orang itu. Kalau pernah ngambil harta orang, harus dikembalikan. Pernah curang, pernah nipu, pernah maling. Maling dari 1 orang harus dikembalikan. Bagaimana kalau maling dari seluruh rakyat Indonesia? Mampus lu, dosanya kayak apa? Iya. Kalau mau tobat harus selesaikan itu semua. Kalau dosa kesalahan itu nyangkut hablum minan nas, harus selesaikan. Nih, saya tanya bahwa Pak Jujur pernah bohong sama istri nggak Pak? Nah, Bu pernah bohong sama suami nggak Bu? Bu, suami punya kesalahan nggak Bu? Banyak. Kita itu harus saling memaafkan dalam rangka tobat kepada. Kalau dosa itu sama manusia harus minta keikhlasan. Iya. Nih, Rasulullah SAW bersabda, maka nanti dalam maklumatul di akhir min ayati aw min syai'in aw halal yawma qad la yakuna dinarun wa la dirham kana law amalu salih tidak qadri maklumati wa lam yakun sanad tidak sayyid sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki kejahatan, kezaliman, kesalahan, kecurangan kepada orang lain, saudaranya, baik dari kehormatannya atau suatu yang lain, hendaknya menyelesaikan urusannya sekarang juga, sebelum tiba masanya uang dinar yang tidak berlaku lagi, sebelum mati, sebelum kiamat terjadi. Kalau sudah terlambat, apa yang terjadi? Kalau dia punya amal soleh, akan diambil, digunakan untuk membayar, menebus kesalahan-kesalahannya. Kalau habis amal solehnya,
maka dosa orang yang dizalimi diambil ditimpakan kepada dia. Itulah orang yang bangkrut di hari kiamat. Nah, kalau tobat berat harus diselesaikan. Belum lama, sekitar setahun yang lalu, ada orang datang sekeluarga. Orangnya sudah tua, anaknya diajak. Anaknya itu salah satunya adalah teman saya. Orang Serang dari Tangerang, termasuk banyak hartanya. Salah satunya ada rumah sendiri besar di sana. Datang, ternyata minta petunjuk arahan, mau tobat. Ustaz, dulu saya bekerja sebagai pimpinan proyek di suatu perusahaan, tapi proyek itu jadi, rumah saya pun jadi. Jadi kalau pulaan material 2 truk, 1 menuju proyek, 1 menuju rumah. Wah, dan gak ketahuan. Sampai akhirnya sudah tua sadar, pengen taubat. Bagaimana kalau kayak gitu? Saya tanya perusahaannya perusahaan apa? Perusahaan luar negeri. Dia bilang perusahaan Jepang. Masih ada tidak perusahaannya? Masih ada, tapi orangnya udah pada berganti. Orangnya udah tua. Ayo gimana ayo? Kembalikan. Saya bilang tolong ditotal kira-kira dulu curangnya itu berapa. Uang dulu sama uang sekarang beda. Nah, rumahnya gede Pak, luas enak. Dikalkulasi, terus harus dikembalikan. Sehingga kalau terus terang bahaya apa tidak? Bahaya, saya bisa masuk gitu. Kalau terus terang kan kriminal itu, ya kan? Ya sudah, gimana caranya uang itu kembali ke perusahaan itu sebagai bentuk taubat. Kira-kira yang model gini ini hanya orang ini atau banyak Pak? Oh banyak ternyata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya saya suruh kembalikan apa yang dulu pernah diambil dengan cara yang itu. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu orangnya meninggal. Semoga sudah bersih. Itu bahaya. Kalau sampai dia mati belum diberesin, akhirat urusannya. Kalau sama manusia harus saling ikhlas, saling ridho. Apalagi suami istri. Sebelum Ramadan kemarin ada yang sakit parah. Sebulannya sebelumnya di rumah sakit khusus cancer itu, saya diminta untuk datang meruqyah. Ini yang sakit seorang dokter. Meruqyah, alhamdulillah nggak lama bisa pulang. Nggak lama kemudian menjelang Ramadan kemarin sakit lagi parah, karena memang udah menyebar kemana-mana. Diminta kita untuk mendoakan, kita doain. Yang namanya ruqyah itu minta pertolongan dari Allah, akan dimudahkan, entah dimudahkan sembuh atau dimudahkan apa? Meninggal. Dimudahkan sembuh atau dimudahkan mari kita kubur. Dimudahkan untuk diambil. Ya memang kita minta yang terbaik. Betul. Gak lama kemudian dipanggil oleh Allah. Ini saya nanya suami, antum ridho tidak kepada istri? Karena suaminya kan sedih.
Saya ridho kok. Kalau antum ridho nggak usah kuat. Wanita kalau punya suami, kalau dia meninggal dan suaminya ridho, insya Allah masuk. Karena yang paling banyak tuh ya perempuan itu dosanya sama suami. Betul nggak sih bapak-bapak? Nggak berani karena kayak itu. Suami banyak dosa kepada istri karena selalu berinteraksi. Makanya harus saling ridho, saling maafkan kalau mau bertobat dari dosa-dosa sebelum kepada orang lain. Apapun itu, kalau dosa itu nyangkut orang lain, bentuknya apapun harus diselesaikan agar nanti di akhirat tidak ada beban, di alam kubur tidak ada beban. Jangan sampai amal kita habis. Semua bentuk kezaliman yang tidak diselesaikan di dunia, urusannya di akhirat. Iya. Kadang kita susah mendapat keadilan di dunia ini, benar nggak sih? Nah, kalau nggak dapat keadilan di dunia, nggak usah khawatir, tunggu di akhirat. Seseorang mobilnya diserempet sama orang, jelas orang yang salah, nyerempet mobil ini, disuruh tanggung jawab nggak mau. Akhirnya orangnya bilang ini, ya udah tunggu di akhirat aja. Berat. Lebih baik selesaikan di dunia. Minta maaf kagak, malah marah-marah. Dan misalnya orang itu salah minta maaf, kalau yang dimintain maaf memaafkan, beres. Iya. Suruh ganti rugi, nggak bisa. Ya udah kan, kadang orang kalau dimintain maaf kan sudah, apalagi orang Indonesia ya kan. Orang Indonesia hatinya lembut-lembut, mudah-mudah. Nah, dari semua tadi Pak, masing-masing kita itu pasti punya dosa. Segeralah taubat sebelum terlambat. Dari ungkapan kita harus selalu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terutama sayyidul istighfar, Allahumma rabbi. Dari perbuatan kita harus memperbaiki dosa apapun. Saya tutup dengan surat Al-Furqan. Di halaman terakhir surat Al-Furqan, Allah menyebutkan tentang ciri-ciri hamba Allah ibadur rahman, di antaranya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak menyeru Tuhan-Tuhan selain Allah, yaitu tidak melakukan syirik, dan orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan dibunuh kecuali dengan cara yang benar, dan orang-orang yang tidak berzina. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia dicampakkan ke dalam dosa yang sangat besar. Allah akan lipat gandakan, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Allah akan lipat gandakan siksa untuknya di hari kiamat, dan dia akan kekal di neraka dalam siksa dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila shalihan wa amila amalan shalihan. Kecuali orang yang bertobat, lalu beriman, lalu melakukan amal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka orang ini Allah ganti dosa-dosanya, Allah hapus, diganti dengan kebaikan. Masya Allah. Bahkan Allah Ghafurur Rahim, adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bertobat, beriman, beramal saleh, diganti amalan yang buruk dengan amal saleh. Nanti Allah ganti, Allah rubah tadinya dosa menjadi pahala.
Ya masing-masing kalau mau introspeksi pasti akan mendapati banyak kesalahan. Tapi orang kadang diperdaya oleh setan, dibikin sama setan seakan-akan dia itu orang baik, amalnya sudah banyak, sudah soleh, padahal aslinya banyak sekali kesalahan, kekurangan. Pak, yang namanya dosa itu bukan hanya maksiat saja. Meninggalkan kewajiban itu dosa yang sangat besar. Kurang maksimal melaksanakan kewajiban juga kesalahan yang besar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Semoga Allah memudahkan kita untuk bertobat dan Amin. Dan semoga kita istiqomah sehingga Allah berikan husnul khotimah. Amin. Baik, barangkali ada yang bertanya terkait dengan masalah taubat ini, silakan. Ada yang mau? Bapak-bapak mau nanya nggak? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatannya seluruh isi masjid kalau udah urusan tobat udah pada diam nih Ustaz. Seluruh jamaah ini kalau udah urusan tobat, kalau pada itu pada diam, semuanya ingin tobat Ustaz. Masalahnya tadi kan ada dua. Dosa yang diperbuat kepada Allah, yang mana semua dosa kita atau hapus kita. Yang kedua, dosa yang kepada sesama manusia. Tadi disampaikan bahwa dosa kepada Allah itu ada 3 syarat yang tertentu. Ya insya Allah kita bisa laksanakan. Ini masalahnya sesama manusia. Jadi seperti kita sampaikan, tidak ada kita selama perjalanan hidup dan punya dosa sama manusia. Ada yang bisa kita minta maaf, orang yang masih ada dan masih dekat. Ada juga yang tidak ada. Ada juga yang tadi kita tidak sadar itu mengambil hal. Nah ini kan agar kita tidak menjadi orang yang merugi dan diambil dosa-dosa kita tadi. Bagaimana kiat-kiatnya kita berusaha meminta maaf tadi kalau tidak ada dosa-dosa satu sampaikan bisa bersedekah untuk mereka atau apakah ada cara lain Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana terkait dengan kesalahan atau dosa terhadap orang lain dan orang itu sudah meninggal? Kalau itu terkait dengan kehormatan, harga diri atau kesalahan yang ternyata tidak ada kaitannya dengan harta, kita bisa yang pertama minta ampun kepada Allah karena itu dosa. Yang kedua, memintakan ampun untuknya kepada Allah. Kita doakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasihilah dia. Gitu. Terus berikutnya, cara yang lain seperti gimana tadi? Kita boleh bersedekah atas nama dia. Ya, kalau kita punya kesalahan banget gitu, kadang-kadang melakukan kesalahan sampai bisa menyebabkan kematian seseorang. Iya, benar Pak. Nah di sini tobatnya seperti ini. Dia memintakan ampun kepada Allah untuk orang itu, boleh juga bersedekah atas nama orang itu. Bagaimana kalau kesalahannya terkait dengan harta? Kalau orang itu punya ahli waris, harta itu kita kembalikan, kita berikan kepada ahli waris. Karena itu adalah hak mereka. Kalau ternyata kesalahan terkait dengan harta. Jadi misalnya ada seseorang punya utang kepada orang lain, yang diutangi tadi meninggal, dia harus menghubungi keluarganya. Dulu saya punya utang kepada ini siapa yang meninggal di rahimahullah segini-segini, dikembalikan. Nggak malah orang yang diutangi mati, yes, sip, gak ada yang nagih lagi. Nggak begitu, karena akan ditanya oleh Allah. Makanya kalau ada yang meninggal kan kita begitu. Apakah orang yang meninggal ini punya utang kepada jamaah?
Kalau punya silakan sampaikan kepada keluarga. Atau kalau jamaah punya utang silakan bilang kepada keluarga. Itu kalau kesalahannya terkait dengan harta harus dicari ahli warisnya. Loh, kalau ahli warisnya nggak ketemu, nggak jelas, susah nyarinya. Nah, caranya berapakah utangnya tadi? Disedekahkan atas nama orang. Tapi ini berlaku inflasinya, Pak. Utangnya tahun 2000. Tahun 2000 utangnya 100 juta. Kalau tahun 2026 100 juta jadi berapa, Pak? Weh, 2000. Tahun 2000 emas harganya berapa? Ibu-ibu di rumah emasnya berapa kilo? 80. Ya, 80 kilo. Itu sama lemak-lemaknya apa itu? Mas Jawa. Dihitung pakai harga emas zaman dulu. Berapa kan dikonversi supaya adil, karena zaman dulu 100 juta, sekarang ini wah sudah miliaran. Kalau tetap dibayar 1 juta kan? Ya kan, betul kan? Bapak dulu nikah harga emas berapa, Pak? Atau nggak pakai emas? 1 gram berapa dulu? Sekarang ini loh udah 3 juta kan? Iya. 2010 aja 500 juta 1 kilo. 500.000 1 gram. Sekarang udah 3 juta. Itu 15 tahun yang lalu. Harus lihat. Itu masalah utang-utang harus selesaikan. Kalau kesalahan kepada sesama orang tadi berupa harta harus banyak, Pak, masalah curang ini, Pak. Curang batas-batas tanah, curang dalam bisnis. Wah, yang bahaya kalau curang dalam dagang. Nggak tahu yang beli siapa ya. Udah banyak orangnya, udah berlalu masa sekian lama. Selama ini dia curang. Wah, mau tobat di mana? Itu, Pak, dulu ada yang jual air zam-zam. Ternyata asalnya dari gunung di Pekalongan sana. Yang jual makanan tipu-tipu, yang jual pakaian tipu-tipu, yang jual mobil tipu-tipu. Waduh, sama suka. Nah, makanya hati-hati, kita jangan sampai masuk yang jadi pejabat dikasih amanah, jangan sampai curang. Curang kepada negara, curang kepada rakyatnya. Iya. Jangan kira bisa mudah urusannya di akhirat nanti. Allah akan bisa dengan sedetil-detilnya diaudit betul. Benar, Pak. Kita tukerin, Pak. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, kalau ada orang sholat pakai baju dibeli dengan harga misalnya 200 dirham, 50 dirhamnya itu dari uang haram, gak diterima sholatnya, gak diterima doanya. Menurut beliau bahaya. Salah kezaliman tadi, gak boleh ada curang sedikit pun. Karena kalau itu kezaliman, kegelapan di hari kiamat kalau dia tidak bertobat, kalau dia tidak selesai. Demikian ya, Pak ya.
Itulah susahnya. Orangnya udah mati repot jadi urusannya. Masih hidup aja. Nah, pertanyaannya kalau kita itu pernah salah sama orang, terus kita minta maaf. Kalau orangnya tidak memaafkan bagaimana? Salah sendiri belum bikin salah. Suami istri berantem, suami minta maaf, istri nggak mau memaafkan, tidak ada maaf bagimu, atau sebaliknya. Ayo gimana itu? Makanya jangan berbuat dosa, jangan berbuat salah. Kalau kita sudah minta maaf, orangnya tidak mau memaafkan, serahkan sama Allah. Yang penting kita sudah punya niat baik, tulus. Ada Pak orang itu yang hatinya lapang, minta maaf dimaafkan. Ada yang memang hatinya sudah tertutup. Yang benar kalau ada orang minta maaf dimaafkan atau tidak? Fa'fu wasfahu, maafkanlah, lapangkanlah hatimu, maaf, bukakanlah pintu. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan amarah dan orang yang memaafkan manusia. Tapi orang itu kalau hatinya pernah disakiti, walaupun memaafkan, kadang-kadang masih ganjel, betul nggak sih? Itu memang iya. Ibarat kayu kalau dipaku, pakunya diambil, bekasnya masih ada. Makanya hati-hati, jangan berbuat jahat. Entah itu berupa ucapan, perbuatan, atau curang dalam hal harta. Itu obatnya agak berat. Bisa dipahami kalau yang lain mau nanya? Apa udah habis waktu itu? Ibu mau nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya Pak Ustaz, apabila dalam satu keluarga besar ada saudara kita yang berselisih paham sehingga mereka saling marah, saling tidak mau ketemu, menjauhkan diri dari keluarga besar, karena masing-masing merasa benar. Karena masing-masing merasa benar, dan bagaimana agar mereka bisa akur lagi, karena ini terjadi setelah orang tua kami meninggal. Masalah itu dipicu oleh ipar-ipar kami, sehingga istri-istri mereka yang sebenarnya bersaudara kandung, mereka otomatis mengikuti istri-istri mereka, suami-suami mereka. Sedangkan kita keluarga besar inginnya tetap akur, tetap bersatu. Pertanyaannya Pak Ustaz, bagaimana cara kita mengakurkannya, bagaimana kita menjelaskannya, atau dosakah perbuatan itu? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama orang beriman itu bersaudara. Faslihu baina akhwaikum. Maka lakukanlah islah antara saudara-saudara kalian kalau terjadi perselisihan. Apa yang dilakukan? Berusaha untuk islah. Islah itu memperbaiki. Bu, kalau ada suami istri ribut, harus diislah. Saksi ketika nikah dulu dari pihak laki, saksi ketika nikah dulu dari pihak perempuan. Ini yang kemudian berembuk untuk mengislah.
Makanya kalau nyari saksi, orang yang benar, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang berilmu. Saksi nikah cuma asal orang terkenal, karena fungsinya nanti untuk mendamaikan. Kalau tidak bisa didamaikan langsung, kayak tadi antar saudara, kalau nggak bisa didamaikan langsung, minta tolong orang yang berkompeten, orang yang punya ilmu, orang yang disegani, orang yang soleh, untuk menasihati mereka, untuk mendamaikan. Nanti akan didudukan permasalahannya apa. Kalau sudah ketahuan permasalahan apa, solusinya apa? Supaya sesama saudara tidak bertikai. Tidak hanya berselisih, itu sampai pecah. Kalau nggak tegur sampah, putus hubungan. Kami pernah diminta untuk menyelesaikan pembagian waris di suatu keluarga besar. Lalu kami datang sama tim, sudah kita bagi selesai Pak, sudah selesai. Berapa waktu berikutnya datang orang ke tempat kami, kok saya nggak dapat bagian? Loh, antum siapa? Saya anaknya juga. Loh, kok antum nggak adil? Saya sudah dihapus dari keluarga mereka. Mereka nggak suka semua sama saya. Lah, akhirnya berantakan Pak. Apa namanya yang sudah kita bagi tadi itu? Orang nggak jujur semua. Dibilang ini ahli warisnya sudah ada semua. Sudah, ternyata ada satu yang dicoret dari Bani Fulan karena bermasalah antara mereka. Nggak boleh seperti itu. Sesama Muslim nggak boleh mendiamkan lebih dari 3 hari. Iya. Kalau dia itu marah banget, dia boleh 3 hari aja. Nggak boleh lebih dari itu. Maka Bu, yang tadi itu tolong diislah. Kalau nggak bisa mengislah sendiri, minta seorang tokoh yang paham untuk menengahi. Nanti akan diurai. Apa sih yang jadi masalah? Kok sehingga yang diributkan apa, gitu kan? Apakah ribut karena harta, ataukah ribut karena tersinggung harga diri, ataukah ribut karena suatu kepentingan yang lain? Kan bisa diurai, bisa dicari solusi. Jadi ini Pak Ustaz, mereka tuh yang tersinggung ipar-ipar kami. Nah, adik-adik istrinya itu saudara-saudara kami. Ikut suaminya. Mereka ikut suaminya. Nah, itu mereka bukan masalah warisan, masalah bisnis lah istilahnya. Nah, tapi kita sebagai keluarga yang besar, ada yang sudah menyelesaikannya, tapi mereka masih tetap mempunyai masing-masing ego yang tinggi, masing-masing merasa benar, Pak Ustaz. Sehingga yang menjadi korban adalah istrinya, saudara kami ya, Pak Ustaz. Kami sebagai saudara kandung merasa sedih karena kami dipisahkan oleh saudara kami kan ya, Pak Ustaz ya. Nah, sedangkan suaminya itu berultimatum bahwa kamu boleh kumpul lagi dengan saudara kamu apabila saya sudah tiada. Nah, gimana Pak Ustaz? Gimana nggak sedihnya kami ya Pak Ustaz ya? Terima kasih Pak. Terima kasih. Pertama kita doakan semoga Allah memperbaiki keluarga ini. Yang kedua, kalau suami nyuruh istri kok perintahnya itu melanggar aturan Allah, nggak perlu diturutin. Dalilnya la ta'ata lil makhluqin fi maksiatil khaliq. Hadis yang sahih. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Memutus silaturahmi itu kan durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dia nggak perlu diturutin, tetap harus nyambung diam-diam, nggak dosa dia. Yang dosa yang nyuruh tadi. Silaturahmi itu harus disambung. Jangankan hubungan darah yang dekat, sama orang lain aja suruh silaturahmi. Nah, jadi nggak mau suaminya melarang, kasih tahu sama saudaranya, tetap suruh hubungan. Bikin grup baca rahasia.
bisa berhubungan. Iya, suaminya melarang, gak punya hak dia melarang. Karena itu melanggar aturan Allah, kecuali kalau suaminya nyuruh yang baik, harus taat, harus nurut. Kasihan kalau diputus sama saudara. Karena itu paling dekat hubungan dengan saudara. Yang buat sulit. Saudara. Buat sulit. Wallahu a'lam, kira-kira demikian. Semoga kajian pagi ini bisa diambil pelajaran dan manfaatnya. Marilah kita semuanya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu